Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Dan terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan-Mu, sehingga kami masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan tubuh yang diberkati oleh-Mu Tuhan. Sementara kami akan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memampukan kami untuk merenungkan dan memahami akan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, Kamis 11 Mei 2023, terdapat pada Kejadian 39, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kejadian 39, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita di pagi hari ini diberi judul Abaikan Bujukan. Serangan bujukan yang dilakukan oleh istri Potifar terhadap Yusuf ternyata dahsyat berlangsung dari hari ke hari. Berarti tidak ada hari tanpa godaan. Ia terus-menerus membujuk Yusuf untuk tidur dengannya. Sampai pada suatu saat Yusuf terjebak pada satu kesempatan di dalam rumah yang tidak ada orang, yang memungkinkan istri Potifar untuk memaksa melampiaskan birahinya seperti memperkosa. Istri Potifar menarik atau membuka paksa baju Yusuf. Namun Yusuf berhasil menghindar dengan cara meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, godaan harus diwaspadai dan ditampik karena datangnya bisa terus-menerus berusaha menjebak, menjerat, dan memaksa agar kita jatuh dalam kejahatan dan dosa terhadap Tuhan Allah. Belajar dari Yusuf berhasil melepaskan diri dari bujukan dan paksaan istri Potifar, bahwa ia tidak diam dan pasrah diri, tetapi menghindar dan melarikan diri atau menjauh dari rayuan kenikmatan daging. Kita sebagai orang-orang Kristen atau keluarga Kristen punya tanggung jawab iman, di antaranya mewujudkan keluarga yang tangguh dalam menghadapi godaan. Kita ketahui bersama, realitas godaan hidup di dunia ini sangat kompleks dan intens, seperti uang, harta, jabatan, popularitas, dan kekuasaan, termasuk godaan hedonisme untuk memenuhi hasrat kenikmatan daging, seperti godaan seksual yang dihadapi oleh Yusuf. Kenyataan saat ini, tidak sedikit orang Kristen jatuh dan keluarga Kristen hancur oleh karena kehidupan seksual yang tidak sehat. Menghadapi kondisi seperti ini, keluarga Kristen, orang-orang Kristen, janganlah kita masa bodoh dan berpasrah dengan keadaan, tetapi harus berusaha keluar dari godaan yang menyerang. Kita mesti hidup dengan hati dan pikiran yang takut akan Tuhan.
supaya kita dapat berdoa sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena memang hanya dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kita dapat menjauhkan diri dan keluarga kita dari godaan yang menggiurkan tapi menyesatkan, sehingga kita bisa hidup sebagai keluarga yang bahagia di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas pertolongan-Mu selalu nyata dalam perjalanan hidup hari lepas hari. Kami pun menyadari tidak mungkin berjalan sendiri tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu meminta pertolongan supaya kami diberi kemampuan menjauhkan diri dari segala macam godaan iblis. Amin. Demikian perenungan kita di pagi indah ini. Tuhan Yesus memberkati torang semua.